Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, yang pada kesempatan ini kami akan melanjutkan video-video yang lalu. Beberapa minggu yang lalu secara berurutan saya menyampaikan tentang riwayat kehidupan Sang Buddha. Yang saat ini di bulan Juli ini segenap umat Buddha seluruh dunia memperingati peristiwa penting yang pernah terjadi di masa kehidupan Sang Buddha di bulan Juli, atau dalam kalender Buddhis adalah bulan Asada, di mana di saat bulan Asada segenap umat Buddha seluruh dunia merayakan atau memperingati, mengenang peristiwa Sang Buddha membabarkan Dharma untuk pertama kalinya kepada 5 pertapa. Setelah Sang Buddha berhasil meyakinkan bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna, kelima pertapa dijelaskan tentang penerangan yang telah dicapai oleh Sang Buddha, dan Sang Buddha mengatakan kepada 5 pertapa demikian. Kini, setelah pandanganku terhadap kesunyataan mulia yang disebut di atas jelas benar mengenai 3 seginya dan 12 jalannya, aku dapat menuntut dan menyatakan dengan pasti bahwa aku telah memperoleh penerangan agung yang tiada bandingnya di alam-alam para dewa, mara, brahma, pertapa, brahmana, dan manusia. Dengan demikian timbul dalam diriku pandangan terang dan pengetahuan bahwa aku sekarang telah terbebas sama sekali dari keharusan untuk terlahir kembali di dunia ini, dan penghidupanku yang sekarang ini merupakan penghidupanku yang terakhir. Inilah Bapak Ibu puncak perjuangan yang telah lama dirindukan oleh Sang Buddha, yaitu penerangan agung, penerangan sempurna, sebagai obat untuk mengatasi usia, sakit, dan kematian. Setelah 5 pertapa mendapat penjelasan yang jelas, gamblang tentang apa yang telah dicapai oleh Sang Buddha, kemudian 5 pertapa ini mendengarkan dengan seksama tentang apa yang telah dicapai, yaitu 4 kesunyataan mulia. Disebutkan di dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, dari kelima pertapa itu, Anakondana yang sekarang tidak meragukan lagi ajaran Sang Buddha, mohon untuk dapat diterima sebagai murid. Sang Buddha meluruskan permohonan ini dan mentabiskannya dengan kata-kata, mari atau ehibiku, Dhamma telah dibabarkan dengan jelas, laksanakan penghidupan suci dan singkirkan penderitaan. Dengan demikian, Anakondana menjadi biku pertama yang ditabiskan dengan ucapan ehibiku. Sejak hari itu, Sang Buddha tinggal di Taman Lusa, dan tiap hari beliau memberikan uraian Dhamma kepada 5 orang pertapa tersebut. Bisa dikatakan 5 orang pertapa adalah murid-murid pertama dari Sang Buddha yang telah menyatakan pelindungan kepada Buddha, kepada Dharma, dan sejak saat
berkumpulnya 5 pertapa ini dan telah menjadi biku sangga terbentuk atau organisasi Buddhis pertama terbentuk. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada. Tiap tahun segenap umat Buddha mengenang, memperingati peristiwa pembabaran Dharma pertama kali ini kepada 5 pertapa. Sungguh sangat menggembirakan hati bagi segenap makhluk seluruh dunia, karena Dharma telah dikumandangkan. Ajaran yang akan membawa pembebasan bagi penderitaan segenap makhluk telah dikenalkan di dunia oleh Sang Buddha. Dan tujuan dari ajaran suci ini adalah mengakhiri penderitaan, dan seseorang yang telah mengajak menjalankan ajaran Sang Buddha ini dengan benar, dengan baik, juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Sang Buddha, yaitu kehidupan saat ini adalah kehidupan yang terakhir. Seseorang tidak akan tumimba lahir di alam manapun. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, inilah Asada, di mana tahun ini juga Asada diperingati dengan cara yang sangat sederhana, karena kita masih dalam masa pandemik. Sesuai dengan anjuran pemerintah, umat Buddha tidak diperkenankan untuk datang ke tempat ibadah, berkerumun, sehingga akan menyebabkan penyebaran virus corona. Namun kita sadari sesadar-sadarnya bahwa anjuran pemerintah itu adalah sangat baik demi kebaikan kita bersama. Umat Buddha tidak boleh berkecil hati. Umat Buddha tidak boleh kecewa karena tidak diperkenankan untuk datang ke wihara. Di saat umat Buddha memperingati datangnya hari Asada ini, yang amat penting adalah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa Asada ini, di mana di saat Asada ini Sang Buddha mengenalkan kepada dunia tentang ajaran mulia yang telah beliau ketemukan kepada 5 pertapa dan kepada kita semua, bahwa kita dalam kehidupan ini harus menghindari 2 hal ekstrim, yaitu pemuasan diri dan penyiksaan diri. Pesan moral Sang Buddha ini, sekalipun pesan moral ini sudah lama, sudah 2565 yang lalu bahkan lebih, namun pesan moral, pesan Asada ini tetap relevan sepanjang masa hingga sampai saat ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati dimanapun Bapak Ibu berada, belajar dari kitab suci. Setelah 5 pertapa mendengarkan ajaran yang dibabarkan pertama oleh Sang Buddha ini, akhirnya yang pertama, Anakondana, ini mencapai tingkat kesucian pertama. Kita tahu Kondana adalah seorang peramal yang pernah meramalkan Sang Buddha ketika diundang oleh Raja Suddhodana ke istana, yang memastikan bahwa Sang Buddha nantinya akan kelak menjadi seorang Buddha, akhirnya menjadi kenyataan. Kemudian setelah Sang Buddha berkumpul kepada 5 pertapa ini, 2 hari berikutnya Wapa dan Bodhya memperoleh mata Dhamma, dan kemudian juga ditapiskan menjadi seorang biku dengan kata ehibiku. Kemudian 2 hari kemudian Pertapa Mahanama dan Asaji memperoleh mata Dhamma dan ditapiskan juga oleh Sang Buddha dengan menggunakan kalimat ehibiku.
Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kenapa 4 kesunyatan mulia atau ajaran pertama yang diberikan kepada 5 pertapa ini? Kelima pertapa di dalam mencapai kesucian tidak bersamaan. Ini dapat kita simpulkan bahwa kemampuan atau kapasitas dari 5 pertapa di dalam menangkap, di dalam memaknai ajaran pertama Sang Buddha ini berbeda-beda. Sama seperti dalam kehidupan saat ini, pada umumnya ada beberapa orang yang dijelaskan dengan ajaran-ajaran Sang Buddha, ada yang langsung paham, langsung bisa mengerti, dan bisa langsung mempraktekannya. Namun banyak juga di antara umat Buddha mendengar beberapa kali, dijelaskan beberapa kali ajaran, tidak paham, sehingga perlu mengulang kembali ajaran-ajaran itu. Namun Bapak Ibu tidak boleh putus asa. Ajaran sesulit apapun, apabila rutin dipelajari, kita yakin ajaran itu bisa kita mengerti dan mampu mencerahkan kita. Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, marilah kita di saat kita sebentar lagi mau merayakan hari Asada, mempersiapkan diri dengan membuka kembali buku lewat kehidupan Sang Buddha yang bisa mengingatkan kita tentang begitu pentingnya ajaran Sang Buddha, begitu mengesankan ajaran Sang Buddha, terutama pertama kali dibabarkan kepada 5 pertapa ini. Selamat menyambut datangnya hari Asada. Semoga segenap umat Buddha dimanapun berada bisa mengambil hikmah dari datangnya bulan Asada ini. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.